Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama kami di kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan media video. Nah, sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada Devi Ramadhani, kemudian ada Dinda Kusuma Putri, kemudian ada Kak Evi Borliana Boru Siregar, kemudian ada Fatah Ranisha Fitri, dan yang terakhir ada Kak Fitriani. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mempunyai materi mengenai dana pelunasan. Sebuah perusahaan memerlukan uang yang cukup besar untuk jangka panjang. Itu digunakan untuk membangun gedung baru, membeli mesin baru, kemudian memperluas pabrik dan lainnya. Nah, uang yang diberikan oleh bank sebagian besar bukan miliknya, tetapi milik dari para penabung dan deposit. Nah, jadi sebenarnya bank adalah perantara keuangan yang memungkinkan pihak yang kekurangan uang dapat menggunakan pihak yang kelebihan uang atau yang sering disebut dengan surplus. Nah, untuk mengetahui apa sih itu dana pelunasan dan apa sih metode yang digunakan dalam dana pelunasan, mari kita simak video berikut. Cekidot! Bahas dana pelunasan. Dana pelunasan yaitu biasa disebut dengan sinking fund, merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana ini digunakan untuk membayar utang, untuk menebus utang obligasi yang jatuh tempo, untuk dana penggantian mesin yang usang, untuk dana pembelian peralatan baru, dan lainnya. Dengan kata lain, metode dana pelunasan atau sinking fund adalah nilai sama dengan saldo pinjaman berdasarkan metode amortisasi. Dan untuk mencari nilai sekarang, sama dengan menggunakan persamaan anuitas nilai akan datang, yaitu PV sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Dan untuk menghitung besarnya setoran, yaitu A sama dengan PV dibagi 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Selanjutnya saya akan membahas metode dana pelunasan, salah satunya yaitu pembayaran dana pelunasan atau sinking fund payment. Yang pertama, dengan sistem pembayaran rutin pada akhir tahun untuk N tahun berikutnya, maka pembayaran sinking fund dihitung sebagai loan dibagi SNI sama dengan ANI dibagi SNI. Dan yang kedua, jumlah pembayaran tahunan untuk T tahun yang dibuat oleh pinjaman atau kreditur adalah bunga tahunan pada pinjaman ditambah pembayaran dana pelunasan, yaitu I dikali ANI ditambah ANI dibagi SNI. Hal ini dapat disederhanakan menjadi ANI dikali I tambah 1 per SNI sama dengan ANI dikali 1 per ANI sama dengan 1. Dan dengan kata lain, pembayaran rutin di bawah metode sinking fund sama dengan pembayaran rutin menggunakan metode amortisasi. 1 dibagi ANI sama dengan I tambah 1 per ANI. Nah, kemudian itu dia ada jumlah bersih pinjaman atau net amount of loan. Yang pertama itu dia ada nilai akumulasi dari sinking fund pada waktu T adalah nilai akumulasi sinking fund yang dibuat untuk perjanjian dan dihitung dengan SFT sama dengan AN bar TI per SN bar T dikali dengan ST bar I. Nah, kemudian dihasilkan V pangkat N dikali 8 N bar I dibagi dengan SN bar T dikali dengan ST bar I. Nah, kemudian dihasilkan SFT sama dengan V pangkat N dikali 8 T bar I. Nah, yang kedua itu dia ada pinjaman itu sendiri tidak akan tumbuh selama bunga rutin tumbuh. Dilunasi pada akhir
tahun. Kemudian yang ketiga itu kami menetapkan jumlah pinjaman tidak ditimpakan dengan saldo pada sinking fund sebagai keuntungan. Nah, jumlah keuntungan pinjaman jika pinjaman sangat besar dan sama dengan loan dikurang SFT. Nah, kemudian dia rumus itu net loan T sama dengan loan dikurang SFT. Kemudian sama dengan 1 dikali A N bar T dikurang V pangkat N dikali dengan ST bar I. Sama dengan 1 dikurang V pangkat N per I dikurang V N dikali dengan 1 ditambah I pangkat T dikurang 1 dibagi dengan I. Nah, sama dengan 1 dikurang V. Kemudian jumlah bersih dari bunga atau net amount interest. Nah, pada jumlah bersih dari bunga ini, tiap tahun peminjam membayar bunga kepada pemberi pinjaman dengan jumlah dari I dikali A N bar T. Nah, dan setiap tahun peminjam menghasilkan bunga dalam sinking fund dari I dikali SFT dikurang I. Nah, kemudian ada biaya bunga yang sebenarnya kepada peminjam untuk tahun T disebut sebagai net atau jumlah bersih bunga. Dan perbedaan antara jumlah bunga apa yang telah dibayar dan jumlah bunga apa yang telah diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan selanjutnya, yaitu dana pelunasan meningkat. Yang pertama, dana pelunasan naik tiap tahun berdasarkan jumlah bunga yang didapatkan pada akhir tahun. Yang kedua, peningkatan pada dana pelunasan SF1 sampai dengan SFT,1 dapat dihitung. Yang ketiga, dengan kata lain, peningkatan rutin pada dana pelunasan adalah nilai yang sama dengan pembayaran utama berdasarkan metode amortisasi. Yang ketiga, komitmen utama kedua metode ini adalah untuk membayar kembali. Hanya saja metode amortisasi melakukan itu tiap tahun dan metode sinking fund menunggu sampai akhir tetapi menyisihkan sedikit per tahun untuk memenuhi kewajiban pembayaran tunggal. Yang kelima, biasanya suku bunga pada pinjaman I lebih besar daripada suku bunga yang ditawarkan oleh investasi pada sebuah dana. Yang keenam, kemudian total pembayaran di bawah sinking fund akan muncul. Misalnya I titik loan tambah loan per SN. Selanjutnya yang ketujuh, menentukan apakah suku bunga metode amortisasi akan tersedia untuk level pembayaran yang sama. Selanjutnya yang ke-8, di mana I mewakili efek tahunan dari suku bunga yang akan mewakili persamaan. Yang ke-9, oleh karena itu pembayaran amortisasi menggunakan suku bunga campuran. Ini akan tetapi menutupi pembayaran amortisasi terkecil pada tingkat J dan kekurangan suku bunga I dikurang J bahwa pembayaran yang paling kecil tidak diakui. Yang ke-10 atau yang terakhir, suku bunga campuran sekarang dapat ditemukan dengan menggunakan kalkulator suku dengan berbagai fungsi keuangan lanjutan atau dengan menggunakan Excel dengan tujuan mencari fungsinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rahmadani. NIM saya 0703202024. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 yaitu PT Protaniaga mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong serta pergantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya kegiatan itu sekitar 2 miliar. Jika manajemen PT Protaniaga memutuskan untuk membentuk dana pelunasan untuk tujuan ini,
berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika memperoleh bunga 6%. Jadi kita masukin yaitu FI sama dengan 2 miliar, kemudian I sama dengan 6% per 12, hasilnya yaitu 0,5% dan menjadi 0,005. Kemudian kita cari N-nya, yaitu 5 dikali 12 sama dengan 60 periode. Yang ditanya adalah setoran bulanannya. Kita masukin rumusnya A sama dengan FI per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Jadi kita masukin FI-nya sama dengan 2 miliar per 1 ditambah I-nya yaitu 0,05 dipangkatkan N-nya itu 60 dikurang 1 per I-nya itu tadi 0,005. Jadi kita ketahui hasilnya yaitu 28.665.603. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu pinjaman sebesar 1 juta rupiah akan dikembalikan dengan cicilan selama 4 tahun dengan suku bunga 8% per tahun. Lalu buatlah skudel pelunasan hutang atau sinking fund-nya. Nah, kita misalkan D menyatakan jumlah yang disetor ke dalam dana pelunasan, maka D sama dengan 1 juta yang kita punya dibagi S4, yaitu cicilan selama 4 tahun, sama dengan 1 juta dibagi 4,5061 sama dengan 221,921,3954. Dapat kita ketahui di tabel makalah, yaitu di tabel sinking fund-nya, di awal tahun itu kita meminjam sebesar 1 juta rupiah. Maka di tahun pertama kita pembayaran, bunga yang dibayar sebesar 80.000. Setoran dalam sinking fund-nya itu yang sudah kita ketahui 221.921,3954. Lalu bunga yang diperoleh sinking fund kita tidak dapat, maka jumlah dalam sinking fund-nya tetap sama, sehingga jumlah hutang yang bersih 1 juta dikurang D yang telah kita dapat, sehingga 778078,6046. Lalu di tahun kedua, bunga dibayar sebesar 80.000, lalu setoran dalam sinking fund-nya itu 221.921,3954 dengan jumlah bunga diperoleh 17.753,71164, maka jumlah dalam sinking fund-nya itu 46.1596,5025. Maka jumlah hutang bersihnya itu 538403,4975. Di tahun ketiga, bunga yang dibayar 80.000, setoran dalam sinking fund-nya itu 221.921,3954. Lalu bunga yang diperoleh yaitu 36.927,7202. Jumlah dalam sinking fund-nya itu 72.445,6182. Maka jumlah hutang bersihnya 27.9554,3818. Dan di tahun keempat, bunga dibayar 80.000. Setoran dalam sinking fund-nya itu 221.921,3954. Maka bunga yang diperoleh dalam sinking fund itu 57.635,64945. Jumlah dalam sinking fund-nya itu 1.002,6631. Maka jumlah hutang bersih minus 2,6631. Sekian video presentasi kami ucapkan terima kasih. Thank you for watching guys.